Ya, selamat sore semuanya. Ya, bersyukur hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan beribadah bersama-sama. Saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Bagian firman Tuhan juga saya cantumkan juga di PPT, ya kita baca bersama-sama ya. Atau kita baca secara silih berganti ya, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Oke. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Supaya olehnya kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang memisahkan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan sendiri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Salah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sampai sekian pembacaan firman. Biarlah Tuhan yang tolong kita boleh hidup di dalam realitas yang dijabarkan di dalam firman Tuhan ini. Ya, kasih yaitu kuasa ilahi daripada Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Sekali lagi, kuasa ilahinya, yaitu kuasa ilahi daripada Tuhan Yesus, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Pertanyaan bagi kita, apa arti hidup yang saleh? Kalau di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya ini adalah 2 kata, yaitu kehidupan dan kesalehan. 2 kata ini digabung menjadi satu ungkapan hidup yang saleh. Dan kata saleh atau kesalehan itu terdiri dari 2 kata dalam bahasa aslinya, yaitu satu yang berarti baik, satu lagi hormat. Satu sikap kagum. Jadi hidup yang saleh itu adalah Jadi kuasa hidup yang saleh itu adalah sikap hormat kepada Tuhan Allah. Nah, dari mana kita bicara tentang hidup yang saleh? Bagaimana bisa hidup yang saleh? Itu mulai dengan kata iman. Hidup yang saleh dimulai dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dimulai dengan iman kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita adalah, iman itu dari kita sendiri atau dari Allah? Mari kita melihat di dalam satu bagian, yaitu pasal 1 ayat 1 tadi, demikian.
2 Petrus 1:1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dikatakan kami atau kita memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita memperoleh iman oleh karena keadilan Allah. Apa hubungannya keadilan Allah dengan iman sehingga kita bisa mendapatkan iman? Keadilan Allah itu adalah satu kata yang sering juga diartikan sebagai kebenaran. Kalau kita cek di dalam Alkitab ya, yang bahasa Inggris atau Indonesia, ketemu kata kebenaran, kata keadilan, maka kalau dalam bahasa Inggris itu bisa berarti righteousness. Arti righteousness itu adalah apa? Right relatedness. Right relatedness artinya apa? Right relationship. Artinya apa? Hubungan yang benar. Kebenaran itu adalah hubungan yang benar. Dan kata keadilan itu muncul kalau dalam bahasa forensik itu karena apa? Hubungan yang benar. Sehingga apa? Ketika Tuhan dikatakan adil, dia memiliki hubungan yang benar. Jadi hubungan yang benar, hubungan yang harmonis. Nah kalau kita melihat bahasa Indonesia sehari dari terjemahan BIS, demikian. Saudara-saudara yang sungguh-sungguh percaya seperti kami, Yesus Kristus, yaitu Allah dan Raja Penyelamat kita, memungkinkan. Yesus Kristus memungkinkan kita percaya kepadanya karena Ia melakukan yang benar. Kita bisa percaya pada Tuhan karena Tuhan Yesus melakukan yang benar. Gimana bisa link kita bisa beriman kepada Tuhan? Dengan Tuhan Yesus, oleh karena keadilannya, karena Tuhan Yesus adalah melakukan hal yang benar. Gimana? Bisa hubungin nggak? Nggak bisa ya? Oke. Nah, Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan. Dia adalah benar. Tuhan Yesus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Allah pencipta langit, dalam arti dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus juga memiliki hubungan yang benar dengan kita sesama manusia. Setuju? Itu yang disebut benar. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan yang benar. Apa itu? Yaitu apa? Memulihkan kita, manusia yang berdosa, supaya kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Allah. Kita sendiri pun dipulihkan hubungan kita yang benar dengan sesama kita. Dan itu juga adalah karena kuasa Roh Kudus sehingga kita bisa beriman kepada Tuhan. Semuanya itu adalah karena Allah, bukan dari kita. Jadi kalau percaya kepada Tuhan Yesus, jangan sombong. Itu bukan dari kita. Kalau Tuhan tidak menganugerahkan kuasa Roh Kudus, Tuhan tidak menganugerahkan kuasa dari atas, power from above, kita tidak bisa menjadi orang yang percaya. Segala sesuatu harus dari iman. Dan hidup yang saleh itu juga dari iman. Ya, keadilan itu adalah kebenaran, right relationship, hubungan yang benar. Ya, sekarang kita melihat apa kualifikasi dari hidup yang saleh. Kalau tadi iman itu adalah dari Tuhan. Kalau hidup yang saleh, Tuhan tuntut kepada kita semua yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan iman kita dengan kualitas karakter moral yang baik. Oke, kalau kita melihat langkah demi langkah, ya, mulai daripada iman, ya, kepada iman tambahkan kebajikan, kepada kebajikan tambahkan pengetahuan, kepada pengetahuan tambahkan penguasaan diri, kepada penguasaan diri tambahkan ketekunan, kepada ketekunan tambahkan kesalehan, kepada kesalehan tambahkan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara tambahkan kasih akan semua orang. Berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan iman kita dengan kualitas karakter moral yang baik itu. Seperti itu yang disampaikan. Nah, kemudian kita akan melihat, ya, saya rasa Petrus menuliskan ini dengan tepat sekali, mulai menambahkan kebajikan kepada iman. Kebajikan itu apa?
Ini yang dipunyai oleh Tuhan Yesus. Ini adalah karakternya Tuhan Yesus. Ya, kalau kita melihat pasal 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, kata terakhir yaitu ajaib itu sebenarnya adalah kata yang sama dengan kata kebajikan. Atau kalau kita artikan itu adalah moral excellence. Jadi kesempurnaan moral. Wow, luar biasa sekali. Tuhan Yesus perfect. Tidak bercacat celah, karakternya mengasihi, melayani. Sangat lemah lembut. Tuhan Yesus punya karakter yang excellent sekali. Nah, ajaib. Ya, itu sama dengan kebajikan. Kalau begitu, ketika Petrus mengatakan tambahkanlah kebajikan kepada iman, maksudnya Petrus adalah apa? Dengan iman yang kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah kita belajar seperti Tuhan yang berbuat kebajikan. Nah, kalau kita melihat terjemahan yang kedua, dikatakan untuk kemuliaan dan kebaikannya. Ya, kalau kita melihat yang pertama, oleh kuasanya mulia dan ajaib, atau secara hurufiah dikatakan oleh kemuliaannya dan kebajikan. Ya, ajaib itu artinya kebaikan, atau artinya kebajikan atau kebaikan. Jadi kalau TB1 mengatakan oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, yang TB kedua untuk kemuliaan dan kebaikannya. Tuhan telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Pertanyaan adalah, kalau kita lihat TB1, TB2 ada hal yang berbeda. Oleh, untuk. Oleh, untuk. Tuhan memanggil kita oleh kuasanya mulia dan ajaib, atau Tuhan memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Mana yang benar? Tuhan memanggil kita oleh kemuliaannya. Karena apa? Kemuliaan Tuhan yang membuat kita bisa datang kepada Dia. Dan karakter Tuhan Yesus yang perfect moral excellence, kebajikan, itu yang membuat kita dipanggil menjadi bilangan anak-anaknya. Atau kita dipanggil oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Untuk menyatakan kebaikannya. Mana yang benar? Ini kalau cek di dalam TB1 ya oleh kemuliaannya atau oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Dan yang TB2 untuk kemuliaan dan kebaikannya. Jawabannya dua-duanya mungkin. Allah memanggil kita oleh kemuliaannya dan kebajikannya sendiri. Untuk supaya kita memuliakan Dia dan menyatakan kebaikannya. Tetapi pertanyaan adalah bagi kita. Ya, mengenai hal ini, pertanyaan bagi kita adalah apakah kita bisa hidup saleh? Sebelum beranjak ke sana, pengetahuan. Apa arti pengetahuan? Kualitas moral itu menyangkut pengetahuan. Pengetahuan itu adalah apa? Tahu bahwasanya tentang relasi Tuhan yang baik. Tahu tentang relasi sesama. Semuanya menyangkut relasi dan juga tersedia di dalam Alkitab. Apa itu penguasaan diri? Bisa kontrol diri dari emosi, dari hawa nafsu. Apa itu ketekunan? Ketekunan itu adalah apa? Tahan di dalam cobaan. Tahan di dalam pengujian. Tahan di dalam situasi yang sulit. Bahkan di dalam pencobaan. Dan kesalehan itu adalah apa? Sikap respect. Sikap hormat kepada Tuhan. Dan kemudian kasih akan saudara-saudara itu adalah kasih kepada saudara-saudara seiman. Dan yang terakhir adalah kasih akan semua orang. Sebenarnya pakai kata agape. Yaitu kasih yang dari Tuhan. Kasih yang tidak terbatas. Oke, pertanyaannya. Kalau berdasarkan urutan tangga ini, step by step ini, ya, apakah teman-teman bisa mengharapkan saya menguasai diri jikalau saya belum punya pengetahuan? Dan logika kan kalau mau step kepada ya penguasaan diri harus lewati dulu pengetahuan. Kalau mau ke ketekunan harus menguasai diri. Bisakah teman-teman mengharapkan saya atau menurut saya adalah orang yang saleh,
Padahal saya belum bisa kuasai diri. Bisa enggak? Sejujurnya tidak bisa. Yang maksud Petrus itu adalah bahwasanya kita perlu semua karakter ini. Ya, semua karakter ini harus ada ketika kita percaya pada Tuhan Yesus. Harus ada, tidak boleh tidak ada. Oke, itu harus ada untuk hidup yang saleh. Nah, sekali lagi pertanyaannya, kalau begitu, bisa nggak kita jalani kehidupan yang saleh? Bisa nggak? Misalnya di dalam marketplace, ya di dalam marketplace kita itu diminta bersama dengan big boss kita entertain, ya supaya dapat cuan yang gede, bisa dapat hangtau. Bisa nggak kita tidak jatuh ke dalam hal itu? Atau bisa nggak kita di dalam marketplace ini tidak menggunakan uang pelicin supaya kita dapat proyek besar? Bisa nggak kita tidak emosi kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita? Bisa nggak kita tidak jatuh ke dalam hawa nafsu seksual secara umum? Pertanyaan, apakah kita dapat jalani hidup yang saleh? Bisa nggak? Yang pikir Musabah ini orang yang saleh? Enggak juga. Kalian juga belum tentu hidup yang saleh. Tapi pertanyaan adalah apakah kita bisa hidup jalan yang saleh? Nah, Petrus sama seperti penulis perjanjian lama, ya, dan juga rasul-rasul, ketika Petrus memberikan satu nasihat baik, selalu di situ ada kabar baik. Supaya apa? Supaya kita bisa lakukan nasihat baik itu. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kabar baik itu yang dituliskan oleh Petrus? Kabar baik adalah ayat 4 tadi. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar itu, supaya olehnya kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau dalam natur ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, atau kita luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia ini akibat hawa nafsu. Good news siapa? Tuhan telah menganugerahkan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar itu. Apa saja janji-janji itu? Ya, kalau kita melihat apa saja janji yang berharga dan sangat besar itu, pertama, pencurahan Roh Kudus. Ya, Petrus tahu janji tentang pencurahan Roh Kudus. Kapan itu digenapi? Pada waktu kejadian Pentakosta. Ya, Roh Kudus turun. Kalau dalam perjanjian lama, Roh Kudus diberikan. Tetapi Roh Kudus itu bisa keluar lagi dari orang itu. Kalau orang itu didapati oleh Tuhan perilakunya tidak baik. Seperti Roh Kudus diberikan kepada Saul. Tapi akhirnya apa? Roh Kudus keluar daripada Saul. Tetapi sejak Pentakosta itu, Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya sekali dan selamanya. Dan itulah janji Tuhan. Ketika dalam kitab Yoel dikatakan, Yoel pasal 2, aku akan mencurahkan rohku. Pada hari itu, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Kepada laki-laki, kepada perempuan, hamba laki-laki, hamba perempuan, aku akan curahkan semua orang. Dan itu terjadi pada hari Pentakosta. Itu adalah janji yang berharga dan sangat besar. Roh Kudus diberikan kepada kita. Siapa itu Roh Kudus? Dia adalah Allah. Dia ambil bagian di dalam penciptaan. Dia menguduskan orang daripada dosa. Roh Kudus adalah apa? Mengampuni. Roh Kudus itu apa? Bisa melakukan karya-karya yang besar. Dia bisa lakukan. Dia bisa pakai kita untuk melakukan karya mujizat. Dan Roh Kudus juga ambil bagian di dalam membangkitkan orang mati. Kita lihat lagi. Apa janji yang berharga dan sangat besar? Kita dapat menjadi seperti Kristus. Itu yang Petrus tuliskan 2 Petrus 1 ayat 4. Kita akan sama, bisa enggak? Bisa menjadi seperti Kristus. Apalagi janjinya? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, itu janji Tuhan. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Petrus tuliskan hal itu dalam 2 Petrus 3 dan keempat.
3 ayat 4. Dan kita akan menerima kehidupan yang kekal. Kita akan terima hidup yang kekal. Itu janji yang berharga dan yang sangat besar. Dan kelima, semua yang berhubungan dengan anugerah hidup baru. Itu janji-janji yang berharga, itu janji-janji yang sangat besar. Yang Petrus katakan, tuliskan kepada jemaatnya. Permisi tanya, di antara semua ini, mana yang kira-kira janji Tuhan, janji yang berharga dan sangat besar itu belum digenapi? Yang mana? Ya, 4 juga kita akan menerima kehidupan kekal nanti. Tetapi 1, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, pada waktu zaman Petrus ada guru-guru palsu mencemooh. Ya. Di mana janji kedatangannya? Hari ini seperti dulu nenek moyang kita. Seperti waktu penciptaan, semua masih sama. Di manakah janji kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Permisi tanya, apa kalian percaya sepenuhnya akan janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Di mana janji kedatangannya? Di mana? Mereka bertanya. Tetapi Petrus mengatakan satu hal yang indah demikian. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian atau lambat-lambat, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lambat-lambat untuk menepati janjinya. Ia sabar. Supaya apa? Kita bertobat dan kembali kepada Dia, berbalik kepada Dia. Bagaimana Petrus punya keyakinan kalau janji-janji itu pasti Tuhan genapi? Tuhan Yesus ya pernah muliakan atas gunung. Dan Petrus bersama dengan Tuhan Yesus ketika dimuliakan di atas gunung. Masih ingat ada siapa selain daripada Tuhan Yesus yang dimuliakan? Ada siapa lagi? Musa dan Elia. Dan Petrus mengatakan, aku adalah saksi mata waktu itu terjadi. Aku adalah saksi mata. Aku mendengar suara dari yang di atas. Petrus katakan, aku mendengar suara yang maha mulia. Yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Merujuk kepada Tuhan Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu apa? Penggenapan satu janji. Satu nubuatan yang ditulis kira-kira 2000 tahun yang lalu. Yang ditulis oleh Daud. Di dalam Mazmur 2 ayat 7. Hari ini, anakku, kuperanakan. Dan Tuhan Yesus ketika ada di gunung yang mulia kudus, Tuhan sendiri berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Petrus menjadi saksi mata. Oleh sebab itu, Petrus itu sangat punya keyakinan kalau janji-janji itu pasti akan digenapi. Kalau begitu, apakah kita semua percaya Tuhan Yesus akan datang kedua kali? Pasti akan datang kedua kali. Untuk memberikan reward kepada yang setia beriman kepada Dia. Tuhan Yesus akan datang kedua kali juga apa? Untuk memberikan penghakiman, penghukuman kepada mereka yang menolak Dia sebagai satu-satunya Tuhan. Tuhan akan memberikan penghakiman, penghukuman kepada mereka yang berbuat jahat. Tetapi pasti Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Pasti. Semua janji-janji yang berharga dan sangat besar itu menolong kita untuk hidup yang saleh. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan warning satu hal. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang dimaksud itu adalah semua karakter iman tadi, karakter moral tadi, ia menjadi buta dan pici karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Kalau orang itu tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta, picik, dan lupa. Ini adalah 3 disabilitas, ya, difabel. Buta, picik, lupa.
Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggris, kita melihat kata picik sebenarnya itu adalah rabun jauh. Ada yang bisa ngerti Mandarin? Kalau di situ ditulis punya penglihatan yang dekat. Jadi orang yang tidak memiliki kualitas hidup yang saleh tadi, itu dikatakan ia akan menjadi buta, picik, dan lupa. Apa arti buta? Ya tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat sekarang ini. Apa arti rabun jauh? Hanya bisa lihat dekat. Tidak bisa melihat yang jauh di depan. Ya. Terus lupa. Lupa itu apa? Lupa akan masa lalu yang sudah terjadi. Orang yang tidak memiliki semua itu akan jadi buta, picik, lupa. Buta dikatakan sekarang ini, ia tidak bisa melihat ada anugerah keselamatan. Orang itu tidak bisa melihat bahwa jalan keselamatan telah diberikan kepada dia. Orang itu tidak bisa melihat Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus bagi orang yang percaya pada dia. Dan picik atau rabun jauh, lebih tepat rabun jauh. Orang itu tidak bisa melihat jauh ke depan. Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dia tidak bisa melihat jauh ke depan. Ada satu reward bagi orang yang setia. Dan Petrus mengatakan itu adalah mahkota kemuliaan yang tidak layu yang akan diberikan kepada anak-anak yang percaya. Orang yang rabun jauh tidak bisa melihat juga ada penghakiman yang akan terjadi suatu saat nanti. Dan orang yang tidak memiliki kualitas itu juga ia lupa. Lupa apa? Dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Bisa nggak kita hidup saleh dengan kualitas itu? Berpeganglah kepada janji-janji yang berharga dan yang sangat besar tadi. Termasuk adalah apa? Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada kita. Termasuk janji ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Termasuk janji apa? Penyertaan daripada Tuhan. Itu adalah janji-janji yang besar dan berharga. Bagaimana kalau dengan orang buta? Ya, bagaimana dengan orang buta? Nah, Petrus mungkin mengingat perkataan Tuhan Yesus ketika berbicara ya murid-muridnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Pasti jatuh ke dalam lubang. Permisi tanya, kalian mau dituntun sama orang buta enggak? Enggak. Kalian mau jatuh ke dalam lubang? Juga enggak mau. Jadi lebih baik punya pikiran yang clear, bisa ingat masa lalu, bisa melihat sekarang ini, bisa melihat jauh ke depan, termasuk semua janji-janji. Janji dari sejak dulu, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan jalan keluar, itu sudah digenapi. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Kalau kita melihat Injil yang pertama kali, itu di mana? Kejadian 3 ayat 15, proto-evangelion. Ya, yaitu apa? Tuh keturunan perempuan akan menemukan kepala keturunannya. Maksudnya itu dari keturunan perempuan itu adalah dari siapa? Hawa? Dari Maria. Bukan disebut keturunan laki-laki, keturunan perempuan. Dan itu lahir Tuhan Yesus yang akan meremukkan iblis itu. Itu janji. Janji itu lama sekali, tetapi digenapi. Janji Tuhan akan mencurahkan rohnya, sudah digenapi. Semua janji itu besar dan berharga. Dan Tuhan berjanji beserta dengan kita. Itu adalah janji yang sangat indah sekali. Dan janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu pasti akan terjadi. Baiklah kita mempunyai mata yang bisa melihat. Ingat dosa kita sudah diampuni, kita lihat anugerah keselamatan sekarang, kita melihat apa yang akan terjadi. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang bisa hidup saleh. Kenapa? Tuhan sendiri dalam kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu apa? Termasuk janji-janji tadi. Janji yang besar, janji yang berharga telah diberikan kepada kita. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu
Ya, segala sesuatu. Biar Tuhan menolong kita.